Mari saya mengajak kepada semua kita termasuk saya berkhidmah di Nahdlatul Ulama ini. Jangan ada rasa takut sedikit pun. Berjuang yang mati, tidak berjuang juga kita mati. Takutnya kita mati, berani pun kita mati. Hadirin hadirat, para sepuh, para kiai, para ulama, para kader, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan seluruh pano. Sore hari ini patut kita bersyukur di tempat ini di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Setelah tadi rakor sudah menghasilkan beberapa poin yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kegiatan MWC kita. Sore hari ini kita kehadiran guru kita, Instruktur PKPNU Nasional Al-Mukarram Kiai Haji Sugeng Wahyono yang akan memberikan bahasanya upgrading apa penyemangat apa nanti ya. Nanti yang lebih tepat beliau sampaikan langsung. Tapi ini dari apa yang akan disampaikan untuk ngecas HP kita yang baterainya sudah makin low gitu. Jangan sampai lowbat akhirnya nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sugeng Wahyono, waktu dan tempat diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami' ahli al-bilad wa ila hadrati jami' qutbi fi hadha zaman, khususan ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati jami' alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baitihi wa ila hadrati jami' ashabil kiram wa ila hadrati jami' ummatihi ila akhir zaman, khusus ila hadrati jami' ulama wal habaib fi Jawa wa Madura wa ila khas jami' sunan wali songo ajma'in, wa khusus ila hadrati jami' ulama muassis jami'ah Nahdlatul Ulama, wa khusus ila hadrati Syekhina Syekh Muhammad Khalil Mangkalan wa ila hadrati Syekhina Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila hadrati Syekhina Syekh Ahmad Rasulullah wa ila hadrati Syekhina Syekh Bisri Samsuri wa ila hadrati Syekhina Syekh Mas'awi Abdul Aziz wa ila hadrati Syekhina Syekh Ridwan Abdullah wa ila hadrati Syekhina Syekh Ramli Ta'ala Betarawan wa ila hadrati Syekhina Syekh Nawawi Kudus wa ila hadrati Syekhina Syekh Abbas Buntar wa ila hadrati Syekhina Syekh Haji Ilyas Ruqyat Suryalaya wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa itba'ihim wa jami' ahli silsilatihim, wa khususan ila hadrati jami' al-kubur man hadara fi hadhihi al-majlis al-mubarak bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim bid-din wa dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para pejuang-pejuang NKRI dan pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, para pembimbing rohani kita, pencinta Nahdlatul Ulama, beliau Kiai Haji Lukman, beliau Kiai Haji Asy'ari, serta para kiai-kiai yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Semuanya saja pengurus NU dan badan otonom di MWC NU Pamarincan Kabupaten Ciamis yang dirindukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sungguh suatu kehormatan buat saya secara pribadi pada sore hari ini berkesempatan bersilaturahmi dengan para kiai semua, para gus, para ibu nyai semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi persaksian di hadapan Hadratus Syekh
kita adalah orang-orang yang ingin belajar untuk mengikuti jejak-jejak perjuangan para beliau dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya menjadi sanggup ketika berkomunikasi dengan Mas Hufron, Kang Hufron. Niat saya betul-betul niat tabarukan, tidak niat menambah, apalagi nambah ilmu, tidak. Saya niat tabarukan dengan saudara-saudara saya Nahdiyin di Pamarican ini, sebab melalui pertemuan, melalui silaturahmi ini, mudah-mudahan akan meningkat menjadi silaturruh, berjumpanya ruh kita untuk sama-sama setia kepada apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh dan para pendahulu-pendahulu kita semua. Salawat dan salam senantiasa tetap atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui para guru kita inilah mudah-mudahan kita akan mendapatkan percikan-percikan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dari kemarin saya menyampaikan satu hal. Warga NU, pengurus NU, kader NU, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dengan untaian manisnya bacaan sholawat, tetapi mari kita maknai dalam pengabdian kehidupan sehari-hari melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya bermaksud mengingatkan. Bisikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dijemput oleh Israel, yang beliau bisikan adalah ummati, ummati, ummati. Jadi Rasulullah yang ada dalam benak Rasulullah ketika malaikat Israel diutus oleh Allah untuk menjemput beliau adalah umatnya, umatnya, umatnya. Kita sandingkan dengan peristiwa kasyafnya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika ziarah di makbarahnya Rasulullah. Beliau Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kasyafnya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani melihat, menyaksikan dengan mata kepala beliau bahwa Rasulullah berada di singgasana kemuliaan yang semulia-mulianya. Di belakang beliau para khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai banyak sekali kelompok bergerombol orang-orang yang ingin masuk di dalam barisan Rasulullah SAW. Dan semua itu ditanyakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Siapa beliau? Siapa mereka? Siapa mereka? Dengan postur dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Mudah-mudahan termasuk yang sore ini duduk di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Semua ditanyakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, siapa mereka ya Rasulullah? Duhai cucuku, mereka adalah orang-orang yang jauh tempatnya dari tempatku, jauh waktunya, tidak pernah ada perjumpaan denganku, tapi mereka basah senantiasa bibirnya dengan bacaan-bacaan sholawat. Mereka adalah umatku yang ada di Indonesia. Indonesia betul-betul disebutkan oleh Rasulullah melalui kasyafnya cucunya beliau Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bok darani kulo ngarang monggo ditangletlaken kalih Ndoro Habib Lutfi Kyai. Cerita kasyafnya Sayyid Alawi Al-Maliki ini mbok darani kulo ngarang jenengan tangleti kalih Maulana Habib Lutfi. Setelah itu kasyafnya Sayyid Alawi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar beliau dari makbarah Rasulullah. Mana Indonesia, mana Indonesia, mana yang ada orang Indonesia, mana orang Indonesia. Allah berkehendak Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani pinanggih ketemu kalih bahasan Mangli. Ngertos bahasan Mangli nggih? Bahasan Mangli min jumlatil auliyaillah. Nggih. Salah satu ulama di Jawa Tengah Magelang yang alim, alama, bahkan terkenal sebagai aulianya Allah. Banyak orang yang punya hajat, punya niat, punya
azam tabarukan ke sana. Ketemu, lalu beliau berjanji untuk berkunjung ke Indonesia. Waktu itu beliau masih sugeng, masih hidup maksudnya, bukan saya. Bahasa Banyumas kan sugeng gitu ya, masih sehat, masih sugeng. Berkunjunglah ke Indonesia, lalu ketemu dengan aktivis-aktivis NU, baik itu di PB maupun di PW. Saat itu ketua umum PBNU-nya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebelum mendirikan PKB. Setelah khitoh, sebelum khitoh, kemudian masih ada Mbah Bisri, masih ada Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di hadapan pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau mengikrarkan, beliau wakafkan satu gedung kampus lengkap dengan segala penginapan dan fasilitasnya. Beliau sediakan khusus untuk anak-anak Nahdlatul Ulama yang ingin belajar ke Makkatul Mukarramah. Beliau biayai, semua dicukupi. Bukan sekedar karena cinta Indonesia, tapi karena lebih ingin mencintai, ingin meniru jejak jidnya yang dikabarkan melalui kasyafnya bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya yang jauh dari Mekah, tapi bibirnya basah pagi dan petang dengan bacaan-bacaan sholawat. Kulo husnudzon, fa insyaallah tiang sing pagi dan petangnya basah bibirnya bersolawat, yo tiang Nahdlatul Ulama. Tiang Nahdlatul Ulama. Sebab sing ngopeni Jamiah Thariqah nggih tiang Nahdlatul Ulama. Ketika orang lain masih sibuk dengan aktivitas duniawi, entah itu tidur, entah itu kerja, entah itu dagang, di sudut-sudut kamar, di sudut-sudut masjid dan musola masih banyak tokoh NU yang memutar tasbihnya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, bapak-bapak, para kiai, para kesepuhan, saya bukan niat apa-apa, saya niat tabarukan. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi persaksian di hadapan Hadratus Syekh, tetapi ini juga akan menjadi persaksian di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya yakin para kiai, para ibu nyai berkumpul dari pagi sampai saat ini adalah dalam rangka memikirkan bagaimana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang ketika dengan teriakan Shollu ala Nabi Muhammad tergerak semua. Dan saya yakin penuh pengorbanan. Gini pembuatan. Ya orang NU kan biasanya beginilah, pertemuannya begini, nggak terlalu mewah-mewah banget. Ketemu, kumpul, duduk, medang ya sak nemuni. Nggak harus bermewah-mewah dalam sajian, yang penting hajat kita terpenuhi. Dan dari titik yang seperti itu, mari saya mengajak kepada semua kita termasuk saya, berkhidmah di Nahdlatul Ulama ini jangan ada rasa takut sedikit pun. Berjuang yo mati, tidak berjuang juga kita mati. Takutnya kita mati, berani pun kita mati. Maka ditepuk kader, kalau yang sudah ikut PKP ini nyun sewu nggih. Tepuk kader itu sering kali saya jelaskan. Pertama, kita dengan tepuk tangan mempertemukan dua telapak tangan adalah seolah-olah menggambarkan kita sedang berwudu, mensucikan diri ketika kita akan berjuang untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tepuk dada, disinilah ada hati, ada qalb, harus dengan penuh keyakinan. Kemudian tepuk paha, harus dengan kekuatan. Artinya apa? Kita yang sama-sama orang lemah, akan ada kekuatan ketika kita bersama-sama, ketika kita saling berbagi peran. Itulah kekuatan. Lalu injak bumi, berjuang tidak berjuang, kita akan ketemu yang namanya ajal. Berjuang tidak berjuang, kita akan masuk ke dalam bumi ini sebagai mayat, dan akan sangat mulia ketika mayat terbaring kepala di ujung utara, diiringi dengan sholawat perjuangan meneruskan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya akan menjadi jejak siapa yang mau berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Dan itu ajaran ulama-ulama kita,
ujaran ulama-ulama Nahdlatul